tidak bisa dibatalkan secara sepihak, baik oleh presiden sekalipun, karena undang-undang tersebut adalah kesepakatan politik antara presiden dan DPR RI. Undang-undang nomor 11 itu marwah Aceh sekarang dipertaruhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kopi Politik. Kembali lagi bersama kami di channel Kopi Politik. Kali ini kita sudah mengundang dua narasumber, yaitu yang pertama Bang Putra Rianto. Selamat datang Bang untuk kedua kalinya Bang ya. Ya. Kedua kalinya. Selamat datang untuk Bang Abdul Brutu Ya. untuk pertama kali menjadi tamu di Kopi Politik. Nah, kali ini kita akan membahas terkait pemilihan kepala daerah yang ada di Aceh. Jadi terjadinya simpang siur pelaksanaan 2022 atau 2024 Pilkada Aceh dilaksanakan, jadi atau tidak, maka ini menurut informasi yang kita baca atau yang kita lihat di media-media belum ada kejelasan, masih tarik ulur. Jadi kita sengaja mengundang untuk membahas sebenarnya Pilkada 2022 atau 2024. Jadi kita berharap ke depan nanti akan ada pembahasan-pembahasan yang menarik dan menjadi edukasi politik untuk masyarakat Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Singkil dan anak-anak muda di Aceh Singkil. Oke, baik. Dari Bang Putra sendiri, ya, kita sudah melihat bahwasanya ada beberapa media, termasuk saya baca di ermol.id, alasan tak ada anggaran KIP Aceh tunda tahapan pilkada, itu bagaimana menurut Abang? Ya baik, terima kasih. Oke baik, bicara Pilkada Aceh, kita harus awali dengan histori dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Satu yang terkadang kekeliruan faham baik masyarakat maupun pejabat publik kita, Undang-Undang 11 2006 banyak yang mentafsirkan ini undang-undangnya Aceh. Bukan. Ini adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006. Itu dulu kuncinya. Bahwa lahirnya undang-undang ini penuh sejarah dan histori, penuh pengorbanan, pertumpahan darah. Ya. Ini dulu sebagai mindset kita berpikir. Perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang berlarut sekian puluh tahun berujung kepada lahirnya MOU Helsinki dan lahirlah Undang-Undang 11 2006. Ya. Maksud daripada kami menyampaikan ini adalah bahwa begitu besar marwah dan roh yang terkandung di dalam Undang-Undang 11 2006. Ya. Kemudian masuk kita kepada pilkada. Pilkada disebutkan dalam Undang-Undang 11 2006 bahwa pelaksanaan pilkada di Aceh, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota, dilaksanakan 1 kali dalam 5 tahun. Nah, kalau lewat dari 22, maka dalam 5 tahun tidak pernah dilaksanakan 1 kali. Ya. Ini yang menurut saya mulai dilakukan pembangkangan terhadap undang-undang. Pembangkangan terhadap undang-undang. Pembangkangan terhadap undang-undang. Oleh siapa maksudnya pembangkangan itu, Bang? Ya siapa yang berkewajiban melaksanakan ini? Oh ya. Apakah KIP? Nah, jadi kalau memang ada delik yang dikatakan di dalam undang-undang bahwa pelaksanaan pilkada bisa ditunda dengan beberapa alasan, termasuk bencana alam misalnya, Ya. termasuk alasan anggaran, seperti yang disampaikan tadi. Nah, tetapi soal anggaran juga sudah diantisipasi di dalam undang-undang, disebutkan bahwa pemerintah Aceh berkewajiban menyiapkan dana itu. Oke. Ya.
Ini mohon maaf lah, banyak anggaran-anggaran yang dikerjakan tahun ini yang sama sekali nilai manfaatnya itu minim. Minim manfaat. Minim dalam nilai manfaat. Oke. Kenapa tidak harus ke pilkada? Iya, iya. Harus kita sebutin satu-satu. Tidak mungkin lah. Ayo kita bedah HPBA. Ya. Banyak yang nilai manfaatnya itu rendah, tetapi dipaksakan dilaksanakan. Ya. Ini bukan persoalan anggaran, ini persoalan kebijakan politik, Iya, iya. policy. Ya. Nah, kalau ini dilakukan bersengaja untuk menunda pelaksanaan 2022 ke 2024, maka pemahaman saya ini bersengaja melakukan pembangkangan terhadap undang-undang. Kalau bersengaja melakukan pembangkangan terhadap undang-undang, maka tidak ada bahasa lain. Inilah pengkhianat negara sesungguhnya, karena undang-undang ini bukan milik Aceh, milik negara. Negara, oke. Ini harus kita junjung tinggi, Undang-Undang 11. Jadi saya mencoba untuk memberikan pemahaman kepada publik, Undang-Undang 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh Ya. itu bukan milik dan produk Aceh. Bukan milik dan produk Aceh. Itu milik Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sudah disepakati secara politik. Ya. Tidak bisa dibatalkan secara sepihak, Ya. baik oleh presiden sekalipun, karena undang-undang tersebut adalah kesepakatan politik antara presiden dan DPR RI. Ya. Oke. Jadi kalau untuk membentuk sebuah undang-undang kesepakatan dua belah pihak, maka pembatalannya pun harus dua belah pihak. Oke. Nah, muncul lagi undang-undang yang berlaku secara umum, diserentakkan pilkada 2024. Ya, ya. Maka itu tidak berlaku untuk Aceh sesungguhnya. Kenapa demikian? Karena di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang 11 pun disebutkan yang terkait dengan kebijakan mengatur Aceh itu ada mekanisme persetujuan pendapat dari DPRA dan pemerintah Aceh. Ya, ya. Jadi ini juga jangan keliru faham kita untuk menerjemahkan maksud dan tujuan dari Undang-Undang Pemerintah Aceh. Saya pikir pembuat demikian. Demikian ya. Jadi sebelum ke Bang Abdul, artinya kalau misalnya pemerintah Aceh itu memiliki anggaran untuk melaksanakan pilkada Aceh ya, bukan kita anggaran yang dari mungkin APBN ke KPU pusat, artinya bisa dilaksanakan atau tidak ini undang-undang? Ya wajib. Perintah undang-undang itu wajib melaksanakan pilkada itu 1 kali dalam 5 tahun. Ya. Oke. Ya tinggal laksanakan aja. Tinggal laksanakan aja ya. Persoalan anggaran ya itu berkewajiban pemerintah Aceh. Kalau tidak disiapkan, Ya. KPU KIP ya gugat dong pemerintah Aceh. Betul. Gugat itu. Kenapa nggak menyiapkan logistik? Kenapa tidak menyiapkan segala keperluan KIP dalam melaksanakan mekanisme ini? Ya. Tetapi yang saya lihat adalah KIP Aceh memang contoh begini nih. Pada saat membuat tahapan, Ya, oke. pada saat menetapkan tahapan Pilkada Aceh, itu APBA sudah disahkan Ya. sudah. dan mereka sudah tahu itu. Ya. Tiba-tiba dibatalkan tahapan ini melalui pleno KIP juga dibatalkan itu pleno pada saat belum ada perubahan anggaran. Oke. Artinya dari awal memang sudah diketahui bahwa ini anggaran tidak dimaktubkan untuk KIP. Kenapa dibuat tahapan? Ya, oke. Kenapa dibuat tahapan? Setelah itu dibatalkan pada saat anggaran ini memang masih seperti itu juga. Ya. Makanya logika ketersediaan anggaran menurut saya ini logika abal-abal. Logika abal-abal yang anak-anak juga nggak masuk akal lah. Ya. Saya pikir demikian. Setuju. Oke, dari Bang Abdul ada tanggapan yang disampaikan oleh Bang Putra Arianto tadi selaku salah satu politisi muda Aceh Singkil. Ya, sebelumnya saya sampaikan terima kasih untuk Kopi Politik. Kebetulan pada kesempatan yang berbahagia ini saya diberi kesempatan oleh saudara Wajir Ya. sebagai setidaknya
dari diskusi ini akan muncul ide ataupun gagasan-gagasan yang nantinya bisa akan kita berikan, sumbangkan untuk Aceh Singgil kita yang tercinta. Terkait penyampaian ketua, saya panggil ketua karena beliau adalah senior mantan ketua DPRK Aceh Singgil. Wajar saya memanggil beliau dengan ketua. Terkait statement yang disampaikan oleh beliau, saya kira begini. Pilkada Aceh tidak terlepas dari kepentingan kita seluruh masyarakat Aceh. Ya. Seperti yang beliau sampaikan tadi itu terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Ya. tentang pemerintahan Aceh. Nah, isu pilkada ini sebenarnya bukan hari ini, Ya. akan tetapi seharusnya isu pilkada ini pada pertengahan periode biasa, pertengahan periode 5 tahun berjalan, artinya ketika 3 tahun perjalanan kita bicara gubernur, itu seharusnya udah dibahas baik di kita di masyarakat maupun di tingkat legislatif. Kenapa? Karena ini menyangkut marwah Aceh. Kita kembali ke undang-undang tadi, akan tetapi karena ini menyangkut kepentingan politik, maka isu-isu yang sangat strategis ini menjadi bulan-bulanan di media massa ataupun bulan-bulan kita di masyarakat. Jadi pada intinya begini, Undang-Undang Nomor 11 itu marwah Aceh sekarang dipertaruhkan. Kenapa? Saya baca di peraturan ataupun keputusan KIP sudah jelas tahapan itu berjalan sesuai dengan saya baca ini surat keputusan KIP Aceh nomor 1 tahun 2021 tentang tahapan program dan tahapan penyelenggaraan pilkada pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati di tingkat Aceh. Jadi jelas KIP tidak memiliki kompetensi. Artinya kompetensi apa? Tidak memiliki kekuatan. Kenapa keputusan yang sudah dibuat dianulir kembali dengan alasan NPHD tidak disetujui oleh pemerintah Aceh. Dengan alasan lagi, kita setiap statement-statement kita harus memiliki alasan. Dengan alasan dari KIP, pemerintah Aceh sudah jelas belum ada surat dari Kementerian Dalam Negeri. Intinya, Undang-Undang Nomor 11 itu tidak dihargai oleh kita semua. Kenapa? Kita semua, karena pemerintah Aceh juga tidak mendukung penuh, tidak melakukan pendekatan-pendekatan secara politik. Karena apapun ceritanya, pilkada ini adalah tentang politik, tentang kepentingan Aceh dan tentang kepentingan kita semua. Nah, saya sangat tertarik. Beberapa hari yang lalu ada seorang tokoh Aceh Singkil yang merasa terjolimi. Saya lihat itu kalau tidak salah Bang Nasran AB. Sangat tepat yang beliau sampaikan itu, sangat tepat yang beliau lakukan itu, menggugat KIP Aceh ke DKPP. Kenapa? Walaupun ini saya tidak langsung menggelimitasi beliau, apakah beliau ingin pansos, mohon maaf Pak, apakah beliau ingin pansos atau cari muka, akan tetapi sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara yang memiliki hak politik, wajar. Karena walaupun selama ini kita tidak tahu apakah Pak Nasran itu ada melakukan sosialisasi tentang pemilihan bupati atau pencalon beliau, akan tetapi ini sangat tepat. Kenapa? Dengan ini kita tahu kapasitas KIP itu seperti apa, kemudian alasan-alasan yang tidak masuk akal itu akan terjawab nantinya. Mungkin dari saya itu untuk sementara. Oke, jadi tadi terkait salah satu politisi Singkil itu ada Bang Nasran gitu ya. Bang Nasran ya. Jadi saya juga sempat baca berita itu bahwasanya Nasran AB dan beberapa teman-teman atau mungkin yang disebut dengan tim itu sudah melakukan penggalangan. Kita nggak tahu entah itu penggalangan dana, entah itu penggalangan massa. Nah artinya, ya kan, apakah itu bukan sebuah kekonyolan dari Bang Nasran tersendiri? Toh kan tahapan juga belum mulai, belum ada instruksi yang nyuruh beliau untuk melakukan penggalangan siapa sih gitu. Nah, ini terlepas daripada beliau menggugat KIP Aceh ke DKPP. Nah, jadi itu bagaimana Bang? Nah, kemudian,
seperti yang barusan disampaikan Bang Putra tadi, bahwasannya untuk terkait anggaran itu, kalau misalnya ya benar-benar tidak ada anggaran sudah diupayakan bagaimanapun, nah bagaimana Pilkada 2022 ini tidak jadi? Seandainya memang anggaran itu tidak ada, apakah memang harus dipaksakan? Sumbernya dari mana? Nah, ini sebenarnya jadi pertanyaan klise sebenarnya kalau kita pertanyakan masalah anggaran ke pemerintah Aceh. Ya. Kita tidak perlu menelisik tentang anggaran pemerintah Aceh sekian triliun, tidak perlu karena itu bukan ranah kita, apalagi kita fokus sekarang ini tentang pilkada. Saya rasa tidak punya alasan orang KIP melakukan ataupun dengan alasan tidak ada anggaran. Tidak ada anggaran. Ya. Karena pemerintah Aceh memiliki banyak dana, memiliki banyak anggaran. Kenapa? Saya rasa ini hal yang terlalu kecil kalau untuk pilkada. 200 miliar, 300 miliar itu kecil untuk pemerintah Aceh. Kenapa? Karena ini sifatnya pilkada seluruh Aceh. Pemerintah juga akan melakukan sharing dana, pemerintah kabupaten kota yang akan melakukan pilkada. Termasuk kita Aceh Singkil. Pastinya anggaran untuk pelaksanaan pilkada itu akan diplotkan. Mungkin saya masalah anggaran saya tidak ketua yang lebih paham. Akan tetapi begini, kita tidak perlulah permasalahkan masalah anggaran, tidak perlulah mempermasalahkan dana kita tidak ada. Saya rasa tidak perlu. Karena seperti ini, tidak ada kerjasama antara elit politik kita, termasuk legislatif, eksekutif kita, pemerintah Aceh sampai hari ini tidak ada memberikan statement apapun. Saya langsung ke beliau, Pak Gubernur kita, sampai detik ini tidak pernah memberikan statement tentang pilkada. Saya rasa ya terlepas itu kepentingan atau tidak itu no comment, kan? Tapi yang kita bahas pada hari ini adalah tentang pelaksanaan pilkada apakah 2022 atau 2024. Akan tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, kita jelas terjolimi. Kenapa? Dengan keluarnya terbitnya surat dari Kementerian Dalam Negeri, pemerintah Aceh harus ikut pilkada 2024. Kita tidak memiliki apa-apa lagi. Apabila seluruh elit politik kita hanya berjibaku dengan kepentingan masing-masing. Saya rasa itu. Jadi menurut yang disampaikan Bang Abdul tadi, kira-kira ada yang mau disampaikan Bang Putra? Karena kan persoalan anggaran kata Bang Abdul, udah lah, kan ada masalah itu palingnya 200 M gitu Bang. Gimana itu Bang kira-kira? Ya saya ketawa aja soal bicara soal anggaran ini. Pertama, sering teriak-teriak soal anggaran, sehingga dilihat oleh KPK, waduh ini kurang duit nih Aceh, padahal duit banyak gitu. Makanya KPK kemarin datang ke Aceh. Datang ke Aceh. Ini kan cerita duit ini lucu-lucu aja. Logikanya silakan kita kilas balik ke belakang. Tahun 2020, tahun 2019 itu anggaran Aceh berapa yang tidak terserap, tidak terpakai, berapa triliun. Itu masih banyak yang nggak bisa terpakai, nggak sanggup ngabisin. Gitu ya. Nah, tapi karena banyak komentar mengatakan tidak ada duit untuk pelaksanaan pilkada, ya KPK datang lihat langsung ada duit nggak ini. Mudah-mudahan sebentar lagi nggak ada yang masuk penjara gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan KIP Aceh menyatakan bahwa MPHD tidak disetujui sehingga nggak ada duit, nggak ada pelaksanaan segala macam. Seharusnya KIP Aceh ya bukan dong pemerintah Aceh. Buat laporan dong ke Ombudsman bahwa pemerintah Aceh tidak melaksanakan amanah undang-undang. Kewajiban pemerintah Aceh untuk menyiapkan uang kalau pelaksanaan pilkada. Kalau tidak dilaporkan berarti ini jangan-jangan ini hanya alasan lip service dari KIP Aceh saja. Lip service ya. Jadi jangan kita anggap juga serta-merta Pak Gubernur yang tidak plotkan uang. Nah, ini kan persoalannya. Kalau memang benar gubernur tidak setujui, ada aturan mainnya, laporkan tuh pemerintah Aceh ke Ombudsman. Tapi sampai sekarang KIP enggak, jangan-jangan alasan dia aja gitu kan. Nah ini kan cerita-cerita aneh-aneh semua, cerita lucu-lucu semua. Kemudian ada lagi bahasa di media bahwa pemerintah pusat belum menyetujui. Loh, ini logika terbalik.
Pemerintah Aceh yang menyangkut dengan Aceh, kebijakan tentang Aceh, ya, di Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 itu sudah disebutkan pemerintah pusat malah harus konsul ke Aceh. Ini kan bego aja jawabannya, menyangkut Aceh kita mau putuskan ya konsul ke Jakarta, apa urusan? Sebutkan saya satu pasal dan satu ayat saja aturan di negara kesatuan Republik Indonesia ini yang menyatakan bahwa untuk menyetujui NPHD itu wajib persetujuan menteri misalnya. Sebut saya. Nggak ada. Sebutkan saya aturan yang wajib disetujui presiden, mana? Nggak ada. Karena apa? Kalaupun itu ada, tidak serta-merta bisa berlaku. Kenapa? Presiden tidak bisa nabrak undang-undang. Undang-undang itu persetujuan dua belah pihak, eksekutif dan legislatif. Jadi satu pihak presiden menabrak, tidak boleh. DPR juga menabrak undang-undang, itu tidak boleh. Makanya Setia Novanto masuk penjara, karena diatur hukuman pidananya oleh undang-undang tindak pidana korupsi. Ditabrak oleh, pada saat itu Setia Novanto posisi ketua DPR ditangkap. Kenapa ditangkap? Padahal dia yang cetak undang-undang. Besok dirubah bisa. Menurut dia, ini kesepakatan bersama eksekutif legislatif. Sebelum ada persetujuan dua belah pihak ini, maka undang-undang itu tidak boleh ditabrak. Lah ini suka-suka satu pihak, enggak juga. Yang merongrong undang-undang jelas pengkhianat negara. Itu kesimpulan saya. Itu kesimpulannya. Dan yang membangkang terhadap Undang-Undang 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, pengkhianat negara, bukan pengkhianat Aceh. Kalau pengkhianat Aceh mungkin masih bisa dimaklumi, pengkhianat negara ini orang. Saya pikir demikian. Nah, jadi Bang Abdul, artinya Bang Abdul sendiri sepakatlah pilkada Aceh kalau bisa dilaksanakan 2022 ya. Artinya harus ya. Iya, artinya seperti ini. Bang? Saya juga tidak langsung mengatakan sepakat atau tidak, karena seperti ini. Jangan sampai ini ada seolah-olah kepentingan saya. Kepentingan saya. Tidak. Saya tidak peduli pilkada Aceh 2022 dengan 2024. Akan tetapi ya, kita kembali lagi seperti yang ketua sampaikan tadi. Kebetulan saya hanya aktif di media sosial. Silakan baca tulisan-tulisan saya, baik tentang politik, sosial dan budaya. Terkait pilkada ini, jadi kembali lagi kita ke adjustment kita. Kita kembali ke marwah kita. Jadi kalau kita bicara keacehan, jadi pasti kita kembali ke dasarnya. Dasarnya itu ya undang-undang. Seperti yang ketua sampaikan tadi, dasarnya itu jelas. Pilkada kita 2017 seharusnya 2022 dan 2022 nanti 22 Juli kalau tidak salah, ya masa kepemimpinan bupati kita lingkup kabupaten itu habis. Siapa yang dirugikan? Ketika pilkada di 2024, maka kita akan dipimpin oleh PJS. Siapa PJ? Ya kita tidak tahu, wallahu alam. Kalau memang ini kepentingan politik, ya habislah kita untuk dipolitikkan. Selama 2,5 tahun kita akan terlepas PJ itu siapa, titipan siapa, akan tetapi secara kepentingan kita itu sangat dirugikan. Sangat dirugikan. Apalagi ketika PJ itu ditempatkan tidak memahami tentang Aceh Singkil. Itu akan sangat menyulitkan kita untuk beraktivitas, kita yang aktif di media sosial, kita yang aktif di kelembagaan. Ini akan menjadi batu sandungan. Kenapa? PJ kita tidak tahu apa-apa. Kenapa saya sampaikan itu? Sampai sekarang kita sebenarnya masih meraba siapa PJ kita. Apabila pilkada kita diserentakkan di 2024. Artinya gini, bukankah PJ itu lebih leluasa untuk membangun daerah, Bang Abdul? Artinya tanpa ada gangguan politik apapun. Sebenarnya tentang PJ benar. Tidak ada kepentingan, tidak ada ini apa segala macam gitu. Akan tetapi dia lebih leluasa membangun. Benar. Seperti yang lalu-lalu. Ini kita pengalaman kita beberapa tahun yang lalu,
ketika PJ 2012 juga kita PJ, dan kebetulan beliau kalau tidak salah Pak Asmaudin. Pak Asmaudin Ya, Oke. Putra Aceh Singkil yang pernah juga bekerja di Aceh Singkil. Saya rasa tetap kepentingan politik itu tetap ada di pemerintahan. Ya. Kenapa? Kita balik lagi ke legislatif. Ya. Masalah anggaran. Ya, ya. Anggaran. Artinya yang orang legislatif sudah jelas, orang politik, orang berkepentingan semua. Apabila PJ tidak mengikuti irama orang legislatif, Ya. habislah beliau. Ya. Siapapun PJ-nya. Ya. Makanya saya sampaikan, kalau ada PJ kita nanti, Habisnya habis gimana tadi maksudnya nih, Bang? artinya Tidak berjalan lancarkah program PJ? Tidak. pasti itu Ya. udah jelas. Ya. Habisnya seperti ini, misalnya Ya. satu program apabila ini kita belak-belakan karena ini memang kopi politik. Ya, ya. Kita sama-sama, walaupun saya background saya politik, Ya. akan tapi dalam hal diskusi kita di kopi politik ini jelas habislah, kita langsung PJ lah kita Ya. bilang habis ketika melakukan ataupun berjalan mata anggaran, misalnya di 2022 di 2023, apabila tidak ada kesinkronan dengan legislatif, tamatnya kenapa? Ya tahulah, saya nggak mungkin nanti saya dibully ketua, beliau mantan ketua DPRK kita, Ya. masalah ini saya buka kan Ya, gitu. ya. Artinya kita tidak perlu buka, akan tetapi itu tadi yang intinya apabila karena ini masalah pilkada apakah 2022 2024, apabila gagalnya pilkada 2022 maka saya rasa secara kepentingan kita habis. Oke. Habis gitu. Habis. Oke, Bang Abdul silakan closing statementnya untuk Tema kita. tema kita kali ini. Siap. Ya. Saya untuk closing statement tidak terlalu panjang, Ya. karena begini, panjang pun Ya. kan tapi hasilnya tidak ada, Ya. saya rasa tidak perlu. Tetapi closing statement saya pada hari adalah apabila kita ingin memperbaiki negeri ini, Ya. khususnya mempertahankan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Oke. tentang pemerintah Aceh, elit pemerintah kita, Ya. elit pemerintah Aceh harus bekerja sama-sama, Ya. sama-sama bekerja untuk segera saya sampaikan segera, ini mumpung waktu belum terlambat, Ya. segera melakukan lobby-lobby politik Ya. ke pemerintah pusat. Saya walaupun closing statement, saya agak sedikit bersinggungan dengan ketua, Ya. karena yang beliau sampaikan tadi, kita tidak perlu ke Ya. pusat, akan tapi saya sampaikan Ya. kita perlu lobby politik, akan tetapi tidak selamanya kita berkepentingan dengan pusat. Oke. Ini istilah lobby politik, mungkin ketua lebih paham. Mungkin itu statement closing yang saya berikan. Ya. Baik, Bang Abdul. Bang Putra silakan. Ya, kalau begini ya, bukan soal nggak perlu ke pusat ya. Ya. Saya klarifikasi, tetapi bahwa di dalam Undang-Undang 11 dinyatakan tidak ada kewajiban persetujuan di situ. Persetujuan pusat dalam rangka mengeluarkan kebijakan tentang Aceh. Kalau soal perlu, jangankan ke pusat, ke Sumatera Utara, ke Sumatera Barat kita butuh gitu. Ya. Closing statement saya cuma mau katakan begini, estimasi politik saya, pilkada Aceh tetap 2024. Ya. Dan saya sangat tidak setuju itu. Ya. Kenapa saya tidak setuju? Selaku warga negara, saya berhak dan berkewajiban mempertahankan negara ini. Ya. Diterjemahkan dengan mempertahankan Undang-Undang 11 2006. Ya. Sehingga saya tidak sebut orang per orang, saya tidak sebut satu persatu. Siapapun yang berkhianat terhadap Undang-Undang 11 2006 tentang pemerintah Aceh, seluruh warga negara Indonesia ini, barang siapa berkhianat, maka sesungguhnya mereka adalah pengkhianat negara. Oke. Saya Baik. Ya, terima kasih. Sobat Kopi Politik. Bang Abdul terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bang Putra Arianto sudah hadir.